Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan channel Obang Kreatif, yang alhamdulillah kami akan terus memberikan bagaimana caranya memberi takaran pakan yang benar dan panel yang sudah saya siapkan di kolam-kolam saya ini ya. Jadi kalau saya caranya memakai tabel khusus sehingga kita ketika tanam hari dan jumlah kilo itu terperinci gitu. Nah, di sini kami ucapkan selamat kepada semua sobat yang dimana saja Anda berada. Mudah-mudahan kesempatan ini sobat sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat, kami akan membahas tentang seberapa dan bagaimana ukuran pakan yang harus disiapkan ketika kita mulai tanam, dan langsung seberapa kita harus memberi kiloannya sobat ya. Jadi sebelum kita menghitung berapa sih kebutuhan lele. Nah, ikan lele adalah salah satu ikan yang paling rampus atau paling banyak cara makannya. Nah, kebutuhan ikan lele itu jangan kurang 35-40% kandungan protein kalau lele yang sobat pelihara itu ingin cepat berkembang. Jadi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh ikan lele itu minimal protein yang ada dalam pakan itu 35-40%. Nah, supaya lele yang dipelihara itu cepat pesat berkembangnya. Nah, itu karena ikan lele itu beda dengan ikan lain. Di samping ikannya agresif, makannya juga kuat, tapi walaupun kuat di situ ada takaran-takaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan lele. Nah, dan nanti setelah kalau tidak dihitung pakannya, ikan lele itu biasanya kita beri pakan sampai berdiri begini, itu jangan. Jadi ketika habis diberi pakan, tetap ikan lele harus aktif. Jangan sampai ketika proses pencernaan ikan lele menggantung akibat kekenyangan. Nah, makanya ada data hitungnya. Itu sobat. Nah, namun sebelum ke hal tersebut, di sini kami akan sedikit membahas tentang usaha ya. Banyak orang ya, khususnya pengusaha pemula, sobat ya, pengusaha pemula banyak yang takut karena di tempat sobat ada usaha yang serupa atau usaha yang serupa sama yang dengan sobat impikan atau ingin diciptakan usaha tersebut. Nah, biasanya orang banyak yang minder karena sudah ada usaha yang sama. Nah, kalau bahasa kasarnya ada saingan lah. Nah, bagi sobat pemula khususnya, yang paling susah itu memulai. Karena ketika kita sudah memulai, sudah berjalan, itu tidak takut. Yang ditakutkan di awalnya. Nah, maka dari itu, untuk menghilangkan rasa takut karena ada usaha yang sama, sobat harus menghilangkan rasa minder dan juga hilangkan rasa prasangka buruk terhadap orang lain atau terhadap yang kita anggap itu sebagai pesaing. Nah, di situ kita harus berjiwa bahwa kita harus jadi diri kita. Saya harus menjadi diri saya. Nah, dan jangan menganggap bahwa orang tersebut sebagai saingan atau pesaing. Nah, itu yang harus dihilangkan. Terus pusatkan pikiran kita pada tujuan kita. Jadi jangan banyak pikiran yang macam-macam karena sudah ada yang usaha yang sama. Jadi kapan kita mau memulai? Karena pikiran kita terganggu dengan orang yang sudah berjalan. Nah, di situ kita sebagai pemula hilangkan rasa itu ya. Jadi hilangkan rasa minder dan prasangka buruk terhadap orang lain ya. Bahwa saya harus jadi diri saya, dan juga kita harus terus
pusatkan pikiran kita pada tujuan yang siap kita rencanakan. Nah, jadi dalam usaha tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu yang jadi atau yang dianggap itu pesaing kita dalam usaha bisa juga itu bisa jadi mitra usaha kita. Itu dalam usaha sobat ya. Jadi kesimpulannya, kita mending jadi pemain daripada jadi penonton. Nah, sejelek-jeleknya pemain suatu saat pasti akan bagus, karena pemain dituntut bagaimana caranya main kita harus bagus, suatu saat akan bagus. Tapi sebagai jiwa penonton, nah itu hanya bisa menjelekkan dan memuji. Setelah selesai pertandingan dia tidak ada beban. Nah, jadi lebih baik jadi pemain daripada jadi penonton. Itu tip dari saya untuk pemula. Jangan ragu karena di tempat sobat ada yang usaha serupa. Hilangkan segala prasangka yang saya tadi sebut. Mulailah dengan usaha. Nah, ini saya sudah siapkan tabel untuk kolam ya, untuk data hitungnya. Nah, sini sobat ya, kita sudah siapkan panel ini fermentasi air. Ini kalau kolamnya bioblok ya. Kalau kolam bioblok ini harus dicatat fermentasi air. Mulai fermentasi hari, misalnya hari Minggu, sobat fermentasi hari Minggu. Nah, tanggalnya ada, ini bulan, tahun. Terus masa tanam. Nah, kalau 10 hari fermentasi sobat ya. Jadi fermentasi tanggal 1 berarti masa tanam berarti tanggal 10. Nah, terus ini kenapa ada ukuran? Ini ukuran ikan ya, panjangnya ini yang 79 ya, 79 cm. Nah, ini jumlah ikan per kilo. Nah, di awal sobat tanam 120, ini per kilonya itu 120 ya. Nah, jumlah ikan per kilo 120. Nah, terus jumlah kilo. Jadi kalau ini 20 kilo, ini saya ini 20 kilo. Jadi kalau 20 kali 120 berarti jumlah ikan di bak biobak sobat itu ada 2400. 2400. Nah, lalu kenapa kesini langsung? Nah, karena ini kebutuhan pakan. Di sini saya kasih 5% ya, dikasih 5%. Nah, gitu, dikasih 5% ya. Jadi kalau 5%, 20 kilo kali 5% sama dengan berarti kan 1 kilo per hari. Nah, setelah itu, setelah dari tanam tanggal 10 berarti tanggal 25 sobat harus di kilo ikannya yang ada di bak itu. 2 kali dicobain sudah berapa tuh. Misalnya ikan sobat itu yang tadi awalnya 120 ekor per kilonya, taruh kita anggap gampang jadi 60. Nah, 60. Nah, di 60 ekor selama 15 hari. Nah, berarti jumlah yang ini sobat ya, jumlah tanam ini, nah jumlah kilonya yang ini nih, berarti yang awalnya 20 kilo berarti ini sudah menjadi 40 kilo setelah sampling jadi 40 kilo. Nah, terus lalu ke sini. Nah, ini awalnya 1 kilo berarti setelah sampling menjadi 2 kilo. Nah, menjadi 2 kilo itu. Terus ini tanggalnya tanggal ini harus dicatat, ini tanggal sampling ini, sehingga kita ingat kalau sobat tanggal 25 sampling, nah berarti di sini kedepannya harus tanggal 10 samplingnya itu. Jadi terus. Nah, kenapa ini ada air, tanam, ukuran, jadi kita bisa mendeteksi ikan yang ada di kolam dan kebutuhan pakan. Nah, jadi ini kebutuhan pakan bisa dihitung terus ya. Jadi yang awalnya kebutuhan pakan itu 1 kilo, setelah disampling ikannya karena sudah jadi 40 kilo berarti naik terus. Nah, itulah seperti contoh ini yang dipakai di bak saya gitu ya, di kolam saya ini seperti ini. Jadi kita mudah untuk menganalisanya.
Baik sobat ya, mudah-mudahan yang apa yang sudah saya jelaskan atau sampaikan tadi mengenai bagaimana caranya menghitung pakan dan tabel yang sudah kami perlihatkan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sukses selalu buat sobat semua. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan tetap selalu diberi kemudahan. Itu dari saya di video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.